Halo guys, welcome again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali saya akan bahas seputaran Bitcoin, dan hari ini Bitcoin lagi ngepump ya dari angka 61.000 ke 65.000. Saya pengen bahas kira-kira apa yang sedang terjadi, kemudian prediksinya ke depan seperti apa, dan pastinya nanti ada berita beserta data terbaru yang pengen saya share untuk kalian semua. So stay tune terus sampai akhir video, kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Seperti biasa guys, kita akan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Pada hari ini secara global, market cap crypto berada di angka 2,85 triliun dolar atau naik sekitar 3,29%. Bitcoin sendiri di angka 65.243, naik 4%. Ethereum 4.723, naik 3%. Binance Coin hari ini sedikit terkoreksi ke 639. Solana udah di urutan keempat sekarang dengan harga 247 dolar. Cardano 2,04, XRP 1,27, Polkadot 52,96, Dogecoin 0,27, dan Shiba Inu berada di 0,000054 dolar. So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada guys hari ini. So, kita sekarang masuk dulu ke berita-berita terbaru. Yang pertama datang dari Cointelegraph, mengatakan di sini Brazilian Federal Deputy propose crypto payment options for workers. Jadi ini adalah hal yang baru saja kemarin kita bicarakan ya guys ya. Saya katakan bagaimana apabila nanti perusahaan-perusahaan di dunia juga udah start untuk memberikan opsi pembayaran gaji ke para karyawannya dalam bentuk cryptocurrency gitu. Dan hari ini kita mendapatkan berita Brazilian Federal Deputy atau Federal Deputy-nya Brazil itu sudah merencanakan untuk membuat sebuah aturan yang memperbolehkan perusahaan-perusahaan di sana untuk menawarkan opsi kepada karyawannya untuk dibayar dalam bentuk cryptocurrency. Jadi karyawannya bebas memilih gitu ya, mau tetap pakai mata uang Brazil dibayar gajinya atau pakai cryptocurrency. Nah, menurut saya ini adalah sebuah gebrakan yang sangat positif lah istilahnya. Karena kenapa? Bisa teman-teman bayangkan apabila nanti kalau misalnya ini sudah disahkan di Brazil, kemudian dijalankan dan ternyata berjalan dengan baik, kemudian diadopsi juga di negara-negara lain, atau bahkan mungkin diadopsi di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan mulai menawarkan opsi pembayaran melalui cryptocurrency, maka itu akan sangat berdampak kepada harga atau market kripto secara keseluruhan. Karena kalau misalnya teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya seluruh perusahaan di dunia ini menawarkan gitu kan, untuk membayar karyawannya dalam bentuk cryptocurrency, maka setiap bulannya para perusahaan ini harus membeli kripto gitu kan, atau enggak mereka harus stok dulu banyak di awal gitu kan, yang membuat pastinya harga kripto secara keseluruhan itu akan naik lagi. Dan gila-gilaan pasti harusnya naiknya, karena uang-uang perusahaan besar itu kan nggak kecil gitu guys. Dan bisa dibayangkan perusahaan di seluruh dunia itu kalau misalnya sudah diadopsi di seluruh dunia gitu guys ya, anggapannya seperti itu, maka itu akan dampaknya menurut saya sangat masif gitu. Dan menurut saya ini adalah sebuah opsi yang sangat baik lah gitu ya. Kalau misalnya sekarang kan juga udah mainstream banget namanya cryptocurrency. Mungkin ada sebagian karyawan-karyawan juga pengen investasi gitu kan, dan perusahaan bisa saja melakukan hal tersebut dengan menawarkan opsi gitu. Pengennya dibayar pakai mata uang negara tersebut atau pakai cryptocurrency bayarnya. Dan ya, ini secara jangka panjang harusnya akan menjadi hal yang sangat positif lah gitu ya. Dan ini masih di awal banget. Jadi ini juga menunjukkan salah satu kenapa kita harus bersyukur kita udah investasi di kripto dari sekarang. Karena kita masih di fase yang awal banget gitu. Belum benar-benar teradopsi secara matang gitu lah istilahnya. Ini kita masih tahap adopsi awal gitu. Dan kalau misalnya sampai nanti udah para perusahaan-perusahaan juga udah mulai mengadopsi, udah mulai ngebayar karyawan yang menggunakan kripto di seluruh dunia, ya sampai waktu itu pun mungkin kalau kalian beli Bitcoin juga udah agak sedikit telat gitu, karena bisa jadi harganya juga udah nggak tahu berapa waktu itu gitu ya. So itu adalah berita pertama. Kedua, di sini dikatakan oleh Will Clemente, in the last 4 months, just over 200,000 Bitcoin have been moved off exchanges according to Glassnode. Jadi dalam jangka waktu 4 bulan terakhir saja, berarti dari sekarang kan udah November, Oktober, September, Agustus, ya kan, dari Agustus berarti. Dari Agustus sampai sekarang kita melihat ada total kurang lebih 200.000 Bitcoin itu ditarik keluar dari exchange guys.
itu berarti kurang lebih 1% dari total circulating supply ya, karena anggap saja 20 jutaan lah ya total circulating supply yang nanti akan maksimal dipunyai oleh Bitcoin, dan dalam jangka waktu 4 bulan saja 1%-nya itu udah ditarik semua dari exchange. Dan biasanya kalau ditarik ya biasanya untuk di hold gitu ya guys ya, dan itu adalah sangat positif menurut saya. Jadi ini adalah berita yang seharusnya teman-teman juga udah tahu lah ya, karena kita juga sering update Bitcoin balance on exchanges. Kita melihat memang terus-menerus tergaris turun, dan ini adalah data makronya lah gitu ya. Dalam 4 bulan terakhir kita ngeliat ada 200.000 Bitcoin yang ditarik dari exchanges. Oke, next di sini juga, tapi sebaliknya gitu, Will Clemente juga sekarang mengatakan during the last 3 volume squeeze, Bitcoin has undergone it first fake out to grab liquidity from breakout traders from before reversing gitu ya. Dan ini berkaitan juga dengan yang kemarin saya sampaikan guys, soal leverage ratio itu yang sudah sangat tinggi gitu kan. Dan yang biasanya terjadi setelah leverage ratio itu sangat tinggi, itu kita akan mendapati sebuah koreksi besar untuk ngebersihkan dulu orang-orang yang pakai leverage tersebut, baru kita biasanya akan melanjutkan lagi tren berikutnya gitu. Dan Will Clemente juga sedikit waspada gitu dengan pergerakan Bitcoin yang sekarang, karena menurut dia ini juga mirip-mirip dengan pergerakan yang terjadi sebelumnya gitu guys. Sebelumnya itu yang mana? Di sini pertama. Ini di bulan-bulan April harusnya ya, kita mendapati juga ada leverage ratio yang sangat tinggi. Oke, tetapi kita tidak langsung down gitu guys. Kita tidak langsung koreksi besar, tapi kita fake out dulu ke atas. Kita dikasih bull trap sekali. Oke. Untuk memancing orang buy, tapi langsung dibanting lagi ke bawah. Oke, yang membuat pastinya banyak orang ke-liquid lagi pada saat itu. Oke. Hal yang sama kalau teman-teman ingat juga terjadi di bulan September kemarin. Ketika kita masih enak-enaknya ngelong gitu ya. Kita lagi enak-enaknya ngelong di sini karena harganya terus-menerus merangkak naik. Tapi tanpa kita sadari, tingkat leverage waktu itu udah sangat tinggi ketika di sini, udah sangat tinggi. Dan walaupun udah sangat tinggi, kita tidak langsung dibanting ke bawah guys, tapi kita dikasih fake out dulu ke atas, bull trap ke atas, baru kita dibanting lagi ke bawah. Jadi orang-orang juga udah terjebak di sini kan, udah mulai buy, lalu dibanting lagi ke bawah, dan rata-rata juga ke liquid lagi. Nah, menurut si Will Clemente, dari segi leverage ratio, sekarang juga kita udah termasuk cukup tinggi gitu. Alias, sekarang banyak sekali orang mengambil posisi memakai leverage gitu kan. Dan untuk pergerakannya, menurut Will Clemente, kita harus sedikit lebih waspada gitu. Akan adanya bull trap. Dalam artian, kita bisa jadi dikasih rally terakhir, oke di sini, sebelum kita dikasih koreksi besar. Atau koreksi semacam inilah ya, sebelum kita benar-benar naik lagi ke atas. Tapi itu menurut Will Clemente gitu. Nah, apakah kalian setuju guys, bahwa kali ini kita move up-nya atau rally ke atasnya ini hanya untuk bull trap? Ataukah menurut kalian ini udah saatnya memang Bitcoin udah start ke all-time high berikutnya dan terus-menerus naik? Saya pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Next, ini dari TechDev lagi, si tukang cocok logi ya. Nah, jadi TechDev kembali memperlihatkan kita lah gitu ya, cycle sebelumnya dibandingkan dengan cycle kali ini. Nah, 2013 kita ngelihat, ketika kita breakout dari Fibonacci 1618 di sini, kita mendapatkan ada parabolic move ke atas dan mencapai 2272-nya. Oke, di 2013. Next, 2017 juga hal yang sama. Kita juga break dari 1618-nya. Next, kita mendapati ada parabolic move ke 2272 sebelum akhirnya kita menemukan top dari sebuah bull market dan kita down ke bawah. Dan kali ini kita baru di awal 1618-nya, alias kita baru mau breakout ke atas, guys. Dan apabila gitu ya, kita mengikuti persis dengan cycle-cycle sebelumnya, alias kita nyampe ke 2272 juga, maka kurang lebih kita akan nyampe roughly di angka 200.000. Oke. Jadi memang kalau misalnya diperlihatkan seperti ini, ya mirip-mirip aja ya guys ya. Cuman menurut saya, kita jangan terlalu muluk-muluk gitu. Kalau menurut saya pribadi ini guys ya, terserah teman-teman mau mengikuti atau tidak. Saya sih kalau pribadi saya tidak terlalu muluk-muluk gitu. Kalaupun memang target kita nyampe ke 200.000, kita tidak pernah tahu apakah kita benar-benar akan nyampe ke sana. Nggak ada yang bakalan tahu gitu guys. Jadi seiring waktu berjalan, seiring Bitcoin terus-menerus naik, mungkin kita juga harus start untuk cicil taking profit.
untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang akan saya lakukan pribadi gitu ya. Saya tidak pengen greedy banget, lalu saya pengennya jualan di pucuknya, karena agak sulit gitu untuk menebak pucuknya, guys. Secara historis, banyak sekali orang yang mencoba hal tersebut. Di cycle-cycle sebelumnya, orang-orang mencoba untuk menebak gitu, kira-kira di pucuknya itu sebelah mana gitu. Dan ketika terjadi parabolic move seperti ini, yang perlu teman-teman tahu adalah hampir semua orang itu akan mengatakan hal yang bullish. Ketika lagi parabolik seperti ini, itu ada aja berita-berita positif yang muncul gitu. Bahwa mungkin Bitcoin tidak akan pernah turun lagi, Bitcoin akan terus-menerus naik, bla 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 bla, yang membuat kita terus-menerus percaya bahwa kita akan bullish terus-menerus gitu, guys. Dan itu sangat berbahaya menurut saya. Kalau misalnya teman-teman udah melihat beberapa indikasi akan adanya top dari sebuah bull market, teman-teman harus objektif, jangan sampai kemakan omongan-omongan orang yang tidak berdasar gitu, hanya bilang Bitcoin akan terus naik, Bitcoin nggak mungkin turun lagi, harganya udah mahal banget, market cap-nya udah besar banget, pemain besar udah masuk. Kalau tanpa ada data yang jelas, tanpa ada argumen yang jelas, jangan sampai teman-teman mudah percaya gitu. Lakukanlah riset sendiri, oke? So, itu adalah beberapa data dan berita terbaru hari ini. Sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin, oke? Nah, kita mulai mungkin dari weekly chart terlebih dahulu ya, guys ya. Weekly chart di sini kita lihat. Secara teknikal, kita melihat kita udah mampu membuat lagi weekly close tertinggi sepanjang sejarah Bitcoin. Terakhir kali tertinggi itu close candle-nya berada di angka 61.000. Dan minggu ini kita close di angka sekitar 63.000. Jadi ini lagi-lagi adalah weekly all-time high closes. Gitu ya. Dan sekarang kita juga sepertinya momentumnya masih cukup deras ke atas gitu ya. Teman-teman bisa melihat di 4 hour chart ini candle-nya panjang-panjang banget untuk candle hijaunya. Dan lagi-lagi guys, kita diselamatkan oleh area 60.000. Yang dari kemarin saya sampaikan ini nggak boleh sampai jebol ini guys. Karena ini udah kayak tembok Cinanya gitu. Kalau sampai jebol, ini bisa langsung longsor ke bawah semuanya. Oke? Karena kenapa? Bisa teman-teman perhatikan di sini. Berkali-kali kita mencoba untuk break 60.000 di sini. 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5, 6, 7, 8, 9 kali kita mencoba. Break dari angka 60.000. Namun, setiap kali kita mendapatkan rejection dari sana, yang menunjukkan bahwa memang banyak sekali orang mengantri untuk ngebeli Bitcoin di harga 60.000 di sini. Oke. Nah, melanjutkan yang tadi disampaikan oleh Will Clemente, saya juga pengen kasih teman-teman sedikit warning lah gitu ya, alias sedikit awareness atau kewaspadaan gitu. Kalau misalnya gitu guys ya, katakanlah kita break up dari all time high sekarang, oke? Dan kemudian kita mendapati ada sebuah impulsive move ke bawah atau dorongan yang sangat deras ke bawah seperti ini dan menciptakan sebuah fake out. Itu teman-teman harus super hati-hati menurut saya, gitu ya. Jadi kalau misalnya guys ya, tapi belum tentu terjadi nih, belum tentu terjadi kalau misalnya kita break out dari sini dan kita mendapati tiba-tiba impulsive move ke bawah atau dorongan yang sangat kuat ke bawah di sini seperti yang terjadi di sini, oke? High-nya di sini, kita mencoba break, ke reject, kemudian kita konsolidasi cukup lama di sini, kemudian kita tiba-tiba breakout. Oke? Nah, apabila kita tiba-tiba mendapati sebuah impulsive move atau dorongan yang sangat kuat ke bawah seperti ini, dan kembali masuk ke area sini, oke? Menurut saya itu adalah sebuah tanda-tanda fake out gitu guys. Dan itu bisa jadi memperkuat tesisnya di si Will Clemente, bahwa kemungkinan kita akan mendapati sebuah bull trap, oke? Untuk memancing orang-orang nge-buy gitu ya, nge-long di sini. Dan kemudian kita akan membersihkan orang-orang yang pakai leverage dulu, baru benar-benar kita naik ke atas. Jadi itu adalah asumsi dari Will Clemente. Jadi itu saya cuma jelaskan saja supaya teman-teman punya sedikit awareness gitu, kewaspadaan, jangan sampai terlalu overconfidence gitu. Nah, yang pengen kita lihat pastinya adalah sekarang kalau skenario bullish ya menurut saya, kemungkinan pertama kita konsolidasi sedikit di sini, kemudian kita breakout. Kalau misalnya kita mendapati retest, itu normal ya guys ya, retest itu normal. Asal jangan dalam bentuk impulsive move ke bawah. Kita pengennya retestnya itu dalam bentuk corrective move. Corrective move itu seperti ini guys.
Nah, seperti ini. Bedakan dengan yang ini ya. Ini dorongannya sangat kencang ke bawah. Kalau ini kan cuma kayak zigzag gitu kan. Nah, ini corrective move modelnya seperti ini. Kalau ini modelnya impulsive move gitu kan. Jadi, kita pengen ya, ketika kita breakout dari all time high sebelumnya di sini, katakan kita nanti breakout gitu kan. Kalaupun kita melakukan retest kembali, kalau bentuknya corrective move seperti ini, atau kita mendapati ada pattern continuation di sini, maka harusnya kita akan aman untuk melanjutkan kenaikan ke atas gitu ya. Tetapi apabila yang terjadi nanti, gitu ya, kita mendapati breakout, kemudian tiba-tiba ada impulsive move ke bawah seperti ini, oke, serta dengan konsolidasi, maka ini teman-teman harus hati-hati gitu ya, karena itu bisa jadi tesisnya si Will Clemente benar, bahwa karena leverage ratio-nya sudah cukup besar sekarang, kita biasanya, kalau misalnya kita melihat leverage ratio itu udah tinggi-tinggi banget guys, biasanya kita akan mendapatkan sebuah shake up dulu, atau sebuah koreksi untuk membersihkan dulu orang-orang yang pakai leverage. Setelah itu baru kita melanjutkan kenaikan ke atas, sama seperti yang terjadi di bulan September kemarin. Oke, jadi itu saja yang pengen saya pesan ke teman-teman. Cuman kalau misalnya itu tidak terjadi dan kita malah membuat yang tadi saya katakan, pertama kalau misalnya teman-teman belum sempat masuk dari bawah sini, ya sudah, mungkin bisa menunggu konsolidasi di sini, oke, membuat bull flag atau apapun itu, teman-teman kalau mau join boleh. Tapi ini bukan financial advice ya pastinya guys. Ini cuma saya sharing saja. Jangan sampai mengikuti tanpa ada analisa sendiri, oke? Atau saya akan menunggu breakout dari all time high di sini, kemudian retest dan kita memperlihatkan ada konsolidasi di atas atau pattern continuation di atas. Nah, kalau itu yang terjadi, kemungkinan besar kita akan melanjutkan ke naikkan ke atas. Jadi, teman-teman cukup cocokkan saja ya nanti pergerakannya yang mana yang terjadi. Kalau misalnya sampai yang satu yang terjadi, ya teman-teman act accordingly gitu ya. Jadi, ya itu sih guys, simple aja sih untuk hari ini ya. Dan kita melihat so far memang momentumnya masih terlihat cukup bullish gitu ya. Karena kita juga udah cukup lama nih guys sideways di sini, dan seperti yang kita bahas juga kemarin, kita itu kemarin udah di penghujung pattern bullish pennant gitu ya. Dan saya sampaikan harusnya maksimal dalam waktu 1-2 hari ke depan kita udah akan mendapatkan baik itu breakout maupun breakdown gitu. Jadi kita udah akan mendapatkan keputusan dari market dalam 1-2 hari lagi dianya mau turun atau naik gitu ya. Dan akhirnya kita mendapatkan jawaban bahwa sepertinya memang market pengen ke arah atas terlebih dahulu. Dan kita sekarang udah sepertinya valid breakout dari bullish pennant-nya. Dan mudah-mudahan lah tesisnya Will Clemente tidak benar dan kita akan mendapati rally lagi ke atas disertai konsolidasi dan melanjutkan rally ke atas gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.